sekarang kita akan memberikan movie update lagi tentang Spider-Man No Way Home. Spider-Man No Way Home pada saat aku membuat video ini adalah baru saja beberapa waktu lalu di-announce. Saat ini Spider-Man No Way Home ini adalah film yang akan menjadi film terakhir Spider-Man di MCU, sekaligus film terakhirnya Tom Holland untuk memerankan Spider-Man versinya MCU. Sebenarnya ada 3 lagi fake title, kita sebutnya gitu aja, fake title yang sebenarnya disampaikan oleh ketiga pemain dari Spider-Man utama. Yang pertama ada Home Slice, ada Phone Home, dan Home Crack. Nah, 3 judul ini dipastikan adalah fake title untuk membuat penasaran setiap penggemarnya Spider-Man. Nah, aku akan coba membreakdown ceritanya seperti apa ya. Ini perkiraan aku nih, apa yang aku dapat dari sumber yang aku baca untuk film ini. Yang pertama, alur ceritanya ini akan berpusat tentu antara para Aryan Spider-Man untuk ke atau untuk menghindari penangkapan dari polisi setelah dia dituduh sebagai pembunuh di Spider-Man kedua, Far From Home. Spider-Man Far From Home adalah sebuah titik balik bagi Peter Parker yang difitnah pada saat itu oleh Quentin Beck atau Mysterio telah membunuh atau telah menyiksa dia. Sebenarnya ini adalah suatu hal yang tepat untuk memperkenalkan Spider-Man Universe atau multiverse-nya dari Marvel Cinematic Universe, antara Spider-Man Universe milik SVUMC, Marvel MCU. Ini simbiosis mutualisme yang satu menguntungkan satu sama lain. Kenapa? Menurutku seperti itu, karena melalui film ini kalau dibuat seperti multiverse ya, seperti multi-universe, ini akan menguntungkan satu sama lain. Ini adalah film terakhirnya Spider-Man untuk di film solo, sebelum dia ada satu film lagi yang akan menjadi film terakhirnya, yaitu film crossover. Tapi ini adalah salah satu kesempatan bagi SVUMC, Sony Universe of Marvel Character, untuk memperkenalkan Spider-Verse-nya. Ketika nanti Peter Parker ataupun Spider-Man sudah tidak ada lagi di Marvel Cinematic Universe, dia otomatis akan berjuang sendiri di universe yang berbeda. Sony ini akan memperjuangkan kembali atau mereboot kembali Spider-Man di universe yang berbeda. Tentunya harus ada jembatan ketika dia mengatakan bahwa ini adalah satu karakter yang berbeda, tapi ada satu alasan yang membuat si Peter Parker versinya
MCU ini selesai di dalam art dari MCU dan memulai Peter Parker versinya SPUMC, Sony Picture of Marvel Characters, Sony Picture Universe of Marvel Character. Ini harus mempunyai satu jembatan yang bisa menyambungkan, atau mungkin bahasanya bukan menyambungkan ya, tapi memberikan alasan untuk membangun cerita. Artinya kalau di hal menulis kan kita punya satu paragraf, untuk memulai satu paragraf lagi tentunya harus ada titik kan, di situ harus ada satu hal yang dihentikan. Dari Sony ini mungkin itu yang bisa dimanfaatkan oleh Sony Universe of Marvel Character di film ketiga ini. Saya tahu bahwa film ketiga ini tentu akan sangat menguntungkan ketika dia membuat multiverse ada di sini, baik untuk Sony Universe of Marvel Character di Spider-Man Universe-nya atau di MCU fase berikutnya di multiverse-nya. Apalagi multiverse di sini sudah dibuka oleh series WandaVision beberapa waktu lalu. Tentunya akan adanya ke pembukaan atau satu cerita baru dengan karakter yang sama akan sedikit menarik ketika cerita yang satu selesai maksudnya. Aku tidak banyak berharap sih di film terakhir ini. Aku cuma berharap film terakhirnya Spider-Man di MCU ini mempunyai akhir yang jelas. Aku bilang tidak punya harapan itu karena untuk artnya Spider-Man di MCU itu hampir tidak mungkin, kecuali dia memperbarui kontrak bersama dengan Sony Picture dan menurunkan ego sedikit. Sony Picture of Marvel Character masih mempunyai 2 kontrak lagi bersama dengan MCU. Tentunya di sini akan menjadi kontrak perpisahan. Tentunya mereka harus membuat, atau si Marvel ini harus membuat Spider-Man itu pulang, lebih tepatnya gitu dibilangnya, pulang ke universe-nya yang asli dengan sangat epic. Doctor Strange in the Multiverse of Madness akan melanjutkan apa yang ada di WandaVision. Tentunya film ini juga bisa untuk menjadi salah satu film crossover terakhir, pilihan crossover terakhir untuk Spider-Man di MCU. Kalaupun tidak mungkin ya, tentunya Marvel harus menghadirkan suatu yang membuat si Spider-Man 3 ini menjadi akhir kehidupan Spider-Man di universe-nya Marvel dengan sangat epic, dengan memunculkan ketiga versi Spider-Man yang selama ini kita kenal. Versinya Tobey Maguire, versinya Andrew Garfield,
dan versinya Tom Holland, dan akan lebih baik lagi ketika adanya grup musuh Sinister Six untuk mengakhiri art Spider-Man di MCU dengan epic, dan melanjutkan tentunya art Spider-Man di universe aslinya Spider-Man di SPUMC. Ya sebenarnya gini, dengan ketiga atau Spider-Man ketiga ini dibuat, tentunya ada setitik harapan ketika kita ngomongin soal apa nih yang terjadi setelah Far From Home gitu kan. Dan menjadi, seenggaknya kita mempunyai satu penutup untuk cerita yang menggantung di Far From Home gitu, menjadi suatu penutup yang sangat baik banget bagi Spider-Man di MCU. Siapakah penerus Spider-Man itu yang aku belum tahu. Tapi di sini ada Electro, musuh dari The Amazing Spider-Man yang kedua, yang mungkin dibilangnya kurang sukses, tapi di sini akan kembali ada, dan itu semakin membesarkan harapanku atau membuat harapanku besar untuk Spider-Man ketiga ini menghadirkan atau paling tidak menyentuh lah atau mengabarkan lah bahwa adanya Sinister Six nanti di SPMC, tapi memang bukan untuk Marvel, karena ada beberapa karakter seperti Morbius dan semua beberapa musuhnya Spider-Man ada di SPMC gitu. Paling tidak ini menjadi kado perpisahan yang sangat baik deh buat kita gitu. Jadi itulah harapanku untuk film Spider-Man ketiga ini. Bye guys.